Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Perlu beringas, nggak perlu sampai mengeroyok model kayak Ade Armando, kan akhirnya memalukan, ya. Apalagi ada ustadz-ustadz yang sampai menyerukan untuk penggal pala, untuk bunuh, ya kan itu satu kebodohan, ajaran yang benar-benar barbar dan bodoh, ya kan. Nah ada ramatannya kalau ngajarin seperti itu, bunuh diri, syahid, kan bodoh. Si Paluman ini juga ngerti banget gitu tentang Islam, begitu ya, di mana di negara-negara Islam nggak ada kebebasan beragama, bahkan yang murtad aja bisa dihukum mati, sekalipun itu keluarganya sendiri, seorang ibunya atau ayahnya atau anaknya aja bisa dibunuh, begitu ya, seperti ajarannya si Abdul Somad, begitu kan. Kalau anak-anakmu murtad, ya bisa-bisa selain dihukum bisa dibunuh sendiri oleh keluarganya sendiri, gitu. Jadi dia melihat mungkin ajarannya ini nggak benar, begitu ya. Kacau begitu bisa menghukum orang, begitu ya, keluarga sendiri, dan dia juga bisa melihat bahwa agama ini kedoknya politik gitu, dan politik yang berkedok agama gitu, jadi lebih banyak nuansa politik daripada ajaran rohani, ajaran spiritual ya untuk bertuhan, begitu, yang ada malah jadi politik, begitu. Nah, jadi saya rasa dia melihat hal seperti itu, yang dimana ajaran ini begitu otoriter, begitu teokratis, tidak demokratis, model-model khalifah gitu. Jadi kalau imigran-imigran yang modelnya seperti di London, di area-area tertentu, malah menegakkan perda-perda syariah, bahkan orang-orang bule di situ nggak boleh sembarangan, mesti pakai jilbab lah masuk daerah situ segala macam gitu ya. Nah itu yang jadi problem, dan dia lihat lagi orang begitu mengkritis si karikatur Muhammad aja bisa dipenggal oleh muridnya seorang imigran, begitu ya. Jadi dia lihat ini nggak baik ajarannya, ya, mungkin dia sebagai bentuk protes terhadap ajaran Islam yang melakukan melegalkan pembunuhan, ya, kekerasan, intimidasi, begitu ya, pengeroyokan seperti mengeroyok ke Ade Armando buat yang tidak setuju, seperti doanya si Rizik, seperti seruan provokasi Rizik, ya, yang lebih ke rasis, begitu. Lanjut. Oke, lanjut. Pak SK. Ini Raja Uti dulu ya. Raja Uti dulu, sorry Pak SK. Raja Uti. Mana nih Raja Uti? Oke deh, Pak SK deh. Oke, Pak Paul, shalom, selamat malam. Ya, selamat malam semuanya. Ya, jadi judul kita apa nih? Pembakaran hari Swedia, ini ya. Indonesia Ya. kentuti Alkitab, Swedia bakar Al-Quran. Oh, jadi ini kan kejadian yang kedua ya, si Ya. orang yang sama ya. Ya. Siapa tuh? Lamsus Paluman atau apa tuh namanya kan? Jadi seorang politikus ya, kelahiran Denmark, tapi kuliah di Swedia kalau salah kan, sebagai politisi juga, pemimpin partai politik ya kalau salah, sayap kanan. Nah jadi ini sudah kedua kali. Jadi isu yang kenapa motivasi dia membakar, salah satunya anti imigran Islam, ya, anti imigran Muslim. Jadi mungkin kalau saya lihat, saya baca, kenapa dia bisa anti imigran Muslim, karena dia melihat mungkin imigran Muslim yang masuk ke Eropa, ya, baik di Denmark, di Belanda, di Jerman, Prancis, semuanya ya. Nah, dia melihat ya nggak sesuai dengan culture budaya Barat yang menjunjung demokrasi, ya, yang menjunjung kebebasan berpikir, berpendapat, ya, yang tidak membunuh kekritisan untuk berpikir, berkreasi, ya, dengan model-model hukum-hukum syariah, hukum-hukum penodaan agama, begitu ya, yang dengan hukum syariah yang mengatur segala aspek, maunya mengatur segala aspek kehidupan,
yang modelnya anti Yahudi, anti Barat, anti Amerika, anti China, begitu ya, anti negara kafir, ya, tapi yang maunya berkiblat kepada hoki saja. Nah, jadi dia juga melihat, saya rasa nih si Paluman ini juga ngerti banget gitu tentang Islam, begitu ya, di mana di negara-negara Islam nggak ada kebebasan beragama, bahkan yang murtad aja bisa dihukum mati, sekalipun itu keluarganya sendiri, seorang ibunya atau ayahnya atau anaknya aja bisa dibunuh, begitu ya, seperti ajarannya si Abdul Somad, begitu kan. Kalau anak-anakmu murtad, ya bisa-bisa selain dihukum bisa dibunuh sendiri oleh keluarganya sendiri gitu. Jadi dia melihat mungkin ajarannya ini nggak benar, begitu ya. Kok kacau begitu bisa menghukum orang, begitu ya, keluarga sendiri, dan dia juga bisa melihat bahwa agama ini kedoknya politik gitu, dan politik yang berkedok agama gitu. Jadi lebih banyak nuansa politik daripada ajaran rohani, ajaran spiritual ya untuk bertuhan, begitu. Yang ada malah jadi politik, begitu. Nah, jadi saya rasa dia melihat hal seperti itu, yang di mana ajaran ini begitu otoriter, begitu teokratis, tidak demokratis, model-model khalifah gitu. Jadi kalau imigran-imigran yang modelnya seperti di London, di area-area tertentu, malah menegakkan perda-perda syariah, bahkan orang-orang bule di situ nggak boleh sembarangan, mesti pakai jilbab lah masuk daerah situ segala macam gitu ya. Nah, itu yang jadi problem, dan dia lihat lagi orang begitu mengkritis si karikatur Muhammad aja bisa dipenggal oleh muridnya seorang imigran, begitu ya. Jadi dia lihat ini nggak baik ajarannya. Ya, mungkin dia sebagai bentuk protes terhadap ajaran Islam yang melakukan melegalkan pembunuhan, ya, kekerasan, intimidasi, begitu ya, pengeroyokan seperti mengeroyok ke Ade Armando buat yang tidak setuju, seperti doanya si Rizik, seperti seruan provokasi Rizik, ya, yang lebih ke rasis, begitu. Nah, jadi saya yakin si Paluman ini ngelihat hal-hal seperti itu, begitu, sehingga dia demo ini kedua kalinya untuk cari perhatian. Nah, dia kan demonya itu kan minta izin ke polisi Swedia kan, nah, dan mendapat kawalan dari polisi Swedia, artinya mendapat izin. Setiap demo kan mesti izin ya di halayak ramai, artinya sudah disetujui oleh negara Swedia yang menjunjung kebebasan berpikir, berkreasi, berpendapat. Ya, you mau bakar Alkitab juga nggak apa-apa, ya, you mau bakar salib, mau gambar Yesus dibakar juga di sana bebas-bebas saja, ya, mau diludahi, mau diinjak, bebas-bebas saja, begitu ya. Kenapa? Karena negara-negara ini negara-negara maju, negara-negara yang pola pikirnya sudah maju. Jadi dia berpikir itu hanya lambang, itu hanya kertas, itu hanya buku, ya. Yang benar adalah kalau kamu membakar rumah orang, membakar gereja, membakar masjid, membakar properti orang. Nah, itu yang kriminal. Kalau ini sebagai bentuk protes, sebagai bentuk kritis, sebagai bentuk mengungkapkan kegalauan ya pikirannya, ya is okay selama tidak kriminal, ya cuman buku. Ya, kalau buat kita Kristen seperti model si siapa tuh yang membakar yang mengentuti Alkitab, ya kita ketawa, ya kan, buat kita ya paling bodoh gitu kan. Yang ada malah sekarang malah jadi sakit misalnya, ya kan, malah susah sendiri, nggak sampai 1 bulan ya, seperti tantangannya dia, challenge-nya dia, begitu. Nah, jadi buat kita biasa aja, kita nggak pernah demo-demo ya, waktu Yesus dihujat dia apapun, ya kita biasa saja, santai, karena ya itulah pola pikir, cara value berbeda, begitu ya. Kita biasa saja demo, nggak pernah anarkis, nggak pernah provokasi, nggak pernah sampai rusuh, nggak sampai bunuh-bunuhan. Nah, tapi berbeda dengan demo yang di Swedia, di Turki, di mana-mana, begitu ya, negara-negara Muslim penuh kemarahan, penuh kemurkaan, penuh dengan rasa mau balas dendam, mau
kalau perlu bunuh lagi, kalau perlu dipenggal palanya tuh yang melakukan hal seperti itu, ya bahkan berteriak-teriak ya kan seperti biasa, seperti ke Ade Armando, Allahu Akbar, dikeroyok, dipukul, ditendang, diinjak kepalanya, sadis gitu loh. Ya justru yang diadab seperti itu begitu ya. Nah, itu yang berbeda ajaran kita dengan ajaran mereka yang kita bisa lihat yang mungkin juga diserukan oleh yang si siapa nih Paluman atau siapa tuh namanya kan. Nah, jadi berbeda begitu. Kita tenang saja, kita santai saja. Buat kita ngapain dibela, ya kan? Kalau kita kan bertuhan, itu kan Alkitab kalaupun dibakar, dikentutin, itu cuma buku, ya kan? Itu benda mati begitu. Wah, yang hidup itu adalah di hati kita, di pikiran kita, dan hubungan kita dengan Tuhan, relasi gitu ya. Jadi Tuhan kentutin ya urusan Tuhan, Tuhan yang membalas, bukannya manusia yang membalas. Nah, berbeda dengan mereka. Kok mereka yang membalas manusianya, orang-orangnya, kan akhirnya orang bisa melihat, wah ajarannya ini membawa orang-orang itu jadi sadis ya, jadi serem ya, jadi provokasi ya, jadi marah ya, mau penggal pala orang ya, dan di demo jutaan orang, ratusan ribu orang, puluhan ribu orang, bahkan di Swedia kemarin kan sampai 40 yang luka begitu ya, bahkan dimasukin penjara juga kan, ada yang ditembak polisi, kan akhirnya rugi sendiri begitu ya, dan orang akhirnya bisa melihat, orang-orang barat juga bisa melihat, kok orang cuman bakar yang benda mati seperti itu saja marahnya sampai seperti itu ya, mau ngebakar-bakar ya, mau ngebunuh, mau apa sih, lampiaskan dendamnya begitu ya, penuh dengan amarah. Jadi orang barat juga orang akan melihat, orang yang waras juga akan melihat di mana ajaran ini ada rahmatannya, di mana ajaran ini ada damainya, di mana ajaran ini mengajarkan orang jadi baik. Malah yang ada mengajarkan orang untuk demo, marah, bunuh orang, penggal palanya, kalau bisa balas dendam begitu ya. Nggak ada kedamaiannya, hoax saja yang promo-promo dibilang sebagai rahmatan lil alamin, damai ya, indah. Nggak ada keindahannya begitu ya. Kita kalau dibakar gereja, dibakar gereja aja, dibom gereja aja kita santai, kita mendoakan, malah kita diajarkan mengampuni. Itulah keindahan, itulah bedanya nilai-nilai kasih sesungguhnya begitu. Jadi orang bisa melihat, kita nggak perlu marah-marah begitu ya. Jadi Tuhan kita Tuhan yang hidup, ngapain mesti kita yang marah umatnya? Tuhan kita memang nggak mampu untuk menghukum seseorang, mengajab, kan bahasanya mereka mengajab mereka. Ya kalau Tuhan yang maha kuasa ya cukup Tuhan, ngapain mesti orang-orangnya yang marah, memprovokasi seperti itu. Nah, jadi beda ya, culture sama nilai-nilainya jauh berbeda, langit dan bumi. Kita melihat seperti itu begitu. Nah, tapi kita berharaplah para intelektual Muslim makin mencerahkan para Muslim supaya demo yang damai, demo yang baik, ya kan? Cukup diketawai aja, oh orang-orang yang melakukan seperti itu idiot, ya buktikanlah keluhuran nilai-nilai ajarannya begitu, bukannya malah menyerukan, mengajarkan marah, apalagi sampai satu negara seperti Menteri Luar Negeri kita ya, seperti Turki, seperti negara-negara Islam lain yang mengancam-ngancam, oh udah ini bisa memutus hubungan antara Swedia dengan negara-negara Muslim, kan diketawai lah sama Barat, lu mau putus mau ini apa urusannya ya, dia tetap menjunjung hak asasi manusia, kebebasan berpikir, berkreasi, itulah negara maju. Ngapain gue ikut-ikutan negara yang barbar, negara yang terbelakang, negara yang takut ya dikritisi begitu ya. Nah itu yang mundur, nggak mungkin lah Barat akan ikuti negara-negara dengan ancaman model seperti itu. Nah jadi berbeda, kita bisa melihat. Itu saja Pak Paul yang saya mau katakan, bahwa semoga Muslim-Muslim juga semakin cerdas di zaman internet ini, bisa melihat ajaran-ajaran yang memprovokasi untuk rasial, membunuh, memukul, membalas dendam. Nah, nggak perlu. Kalau orang yang waras, orang yang intelek, orang yang punya intelek, kecerdasan intelek, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, ya, kecerdasan mental, ya pasti akan tenang-tenang saja, santai-santai saja, nggak perlu beringas, nggak perlu sampai mengeroyok model kayak Ade Armando, kan akhirnya memalukan ya, apalagi ada ustadz-ustadz yang sampai menyerukan
untuk penggal pala, untuk bunuh, ya kan itu satu kebodohan, ajaran yang benar-benar barbar dan bodoh, ya kan? Mana ada ramatannya kalau ngajarin seperti itu, bunuh diri, syahid, kan bodoh. Ya itu Pak Paul, sementara, terima kasih. Halo. Iya, lanjut.